Bus mikro bermesin diesel itu meraung payah. Suaranya parau menembus keheningan jalanan lintas provinsi yang semakin menyempit. Di dalamnya, udara terasa seperti bubur yang panas, lembab, dan berbau campuran antara solar, keringat dingin, dan aroma pengharum mobil jeruk yang sudah kadaluarsa. Dimas menyandarkan kepalanya ke kaca jendela yang bergetar hebat. Di luar, pemandangan kota yang bising sudah lama berganti menjadi dingin hijau yang monoton. Hutan karet, ribuan pohon berdiri dengan jarak yang sangat presisi, seperti barisan tentara mati yang pucat. Batangnya penuh dengan bekas sayatan spiral yang menyerupai luka parut pada kulit manusia. "Masih jauh, Pak?" tanya Rio yang duduk paling belakang. Suaranya terdengar tidak sabar, mencoba menutupi kegelisahan yang mulai tumbuh. Supir bus, seorang pria paruh baya dengan topi lusuh yang menutupi matanya. Ia tidak menoleh, hanya menatap lurus ke depan. Kedua tangannya mencengkram kemudi dengan sangat kencang hingga kuku-kuku jarinya memutih. "Sebentar lagi, setelah jembatan kayu di depan," jawab sopir itu pendek. Suaranya datar, tanpa emosi, seolah ia sedang membacakan vonis. Di sebelah Dimas, Sita sedang berusaha tidur, namun kelopak matanya terus bergetar. Arum dan Bimo sibuk dengan ponsel mereka mencari sinyal yang sudah hilang sejak 2 jam yang lalu. Bimo yang paling vokal dan skeptis di antara mereka mendengus kesal. "Desa apaan sih ini? Di zaman sekarang masih ada tempat yang gak terjamah sinyal sama sekali. Norak," gerutu Bimo sambil melemparkan ponselnya ke atas tes karirnya. Dimas tidak menyaut. Perhatiannya teralih pada sesuatu di pinggir jalan. Di sela-sela pohon karet yang gelap, ia melihat seorang wanita tua berdiri diam. Wanita itu mengenakan kebaya lusuh berwarna hijau lumut. Membelakangi jalan, ia tak bergerak sedikit pun. Saat bus mereka lewat dengan suasana bising yang membuat bulu kuduk Dimas meremang, bukanlah keberadaannya, melainkan posisinya. Ia berdiri di tengah semak berduri yang seharusnya mustahil dipijak tanpa alas kaki. "Kalian lihat itu?" tanya Dimas pelan. "Lihat apa?" Arum menoleh, namun jalanan di belakang mereka sudah tertutup kabut tipis yang turun terlalu cepat untuk ukuran jam 4 sore. Bus perlahan melambat saat melewati jembatan kayu yang berderit, memprotes beban mereka. Di bawahnya, aliran sungai berwarna coklat keruh tampak diam, seolah airnya terlalu berat untuk mengalir. Bau amonia, aroma asam dari pengolahan karet mentah mendadak menyeruak masuk ke dalam kabin. Begitu tajam hingga membuat Sita terbangun sambil terbatuk. "Baunya kok kayak daging busuk ya?" bisik Sita sambil menutup hidungnya dengan syal. Sopir itu mendadak menginjak rem. Bus berhenti tepat di ujung jembatan. Di depan mereka, sebuah jalan setapak yang ditutupi dedaunan kering membelah hutan karet menuju sebuah gerbang kayu yang sudah lapuk. Di atas gerbang itu tergantung sebuah papan kayu bertuliskan huruf-huruf yang sudah memudar. Desa Karanggetas. "Saya cuma bisa antar sampai sini," kata sopir itu tiba-tiba.
Ia mematikan mesin dan seketika itu juga kesunyian yang mencekam jatuh menyelimuti mereka. Suaranya begitu sepi hingga Dimas bisa mendengar detak jantungnya sendiri. "Loh, Pak, perjanjiannya kan sampai balai desa," protes Bimo. Sopir itu tidak menjawab. Ia turun dari mobil, membukakan pintu bagasi dengan gerakan terburu-buru, dan melempar tas-tas mereka ke atas tanah yang becek. Setelah itu, ia kembali ke kursi kemudi tanpa mengucapkan satu kata perpisahan pun. Dengan suara ban yang berdecit, bus itu mundur dengan kecepatan tinggi, berputar arah dan menghilang di balik tikungan jalan, meninggalkan kelima mahasiswa itu dengan keheningan yang absolut. Tidak ada suara burung, tidak ada suara serangga. Hanya suara angin yang mendesis di antara daun karet, terdengar seperti suara orang yang sedang berbisik. "Ya, mau gak mau kita jalan kaki," kata Dimas, mencoba menyemangati teman-temannya. Mereka mulai berjalan masuk melewati gerbang. Semakin jauh mereka melangkah, cahaya matahari terasa semakin redup. Seolah pepohonan di sana sengaja tumbuh rapat untuk menghalangi langit. Saat itulah Bimo melakukan kesalahan pertamanya. Di dekat sebuah pohon karet raksasa yang dililit kain kuning yang sudah kusam, Bimo berhenti. Ia melihat sebuah sesajen kecil di atas tanah. Piring tanah liat berisi bunga melati yang sudah layu, dan sebatang rokok kemenyan yang masih mengeluarkan asap tipis. "Masih ada aja orang sirik di sini," ucap Bimo sambil tertawa remeh. Ia mengayunkan kakinya menendang piring itu hingga pecah dan isinya berhamburan. "Bim, apa-apaan sih lu? Jangan sembarangan," tegur Rio dengan wajah pucat. "Alah, cuma piring tanah liat. Jangan kolot deh," sahut Bimo sombong. Dimas ingin memarahi Bimo, namun kalimatnya tertelan di tenggorokan. Saat Bimo menendang sesajen itu, Dimas melihat atau merasa ia melihat bayangan di bawah pohon karet itu bergeser. Bukan karena cahaya, tapi seolah-olah bayangan itu memisahkan dirinya dari pohonnya. Seketika itu juga suhu udara turun drastis. Dimas bisa melihat napasnya sendiri keluar sebagai uap putih. Di kejauhan, dari arah pemukiman yang belum terlihat, terdengar suara tunggal yang memecah kesunyian. Klining, klining, klining. Suara lonceng kecil, namun hanya beberapa kali saja. Suaranya terdengar begitu jernih. Suara lonceng itu dibunyikan tepat di sebelah telinga mereka masing-masing. Dimas menoleh ke arah Bimo. Di pundak jaket Bimo ada sehelai rambut panjang yang hitam legam, berkilau seperti getah, yang perlahan merayap naik menuju leher Bimo tanpa disadari oleh pemiliknya. "Ayo jalan," bisik Dimas dengan suara bergetar. "Jangan menoleh ke belakang, apapun yang kalian dengar, jangan menoleh." Langkah kaki mereka di atas dedaunan karet yang kering terdengar seperti suara tulang yang patah. Krek, 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 memecah kesunyian hutan yang semakin rapat. Setelah berjalan hampir 20 menit, pepohonan mulai memberi ruang. Di depan mereka desa Karanggetas menampakkan diri. Desa itu tidak seperti desa pegunungan yang asri. Karanggetas
tampak seperti sisa-sisa peradaban yang dipaksa bertahan di tengah kepungan hutan. Rumah-rumahnya hampir semua berbentuk panggung, dibangun dari kayu ulin yang menghitam. Karena usia dan kelembapan tak ada cat warna-warni, semua serba abu-abu dan coklat tua. Di tengah desa berdiri sebuah bangunan yang sedikit lebih besar. Di sana seorang pria tua sudah menunggu di tangga. Ia mengenakan kemeja batik yang sudah pudar warnanya, kain sarung dan peci yang miring ke kiri. "Selamat datang anak-anak muda," sapa pria itu. Suaranya halus, terlalu halus, hampir seperti bisikan angin di sela-sela daun. "Saya Pak Karta, kepala desa di sini. Kami sudah menunggu kalian." Pak Karta turun dari tangga. Gerakannya sangat pelan, seolah setiap sendinya terbuat dari kayu yang belum diminyaki. Saat ia menyalami Dimas merasakan telapak tangan Pak Karta tidak hanya kasar, tapi juga lengket, seperti ada sisa getah yang tak pernah benar-benar bersih. "Mari, saya antar ke rumah singgah. Kalian pasti sudah lelah." Lanjutnya tanpa menunggu jawaban. Mereka dibawa ke sebuah rumah kayu yang terletak sedikit terpisah di tepi parit besar. Rumah itu bersih, tapi baunya aneh, campuran bau kapur barus dan sesuatu yang manis. Mirip bunga sedap malam yang sudah hampir layu. Di dalam, hidangan sudah tersaji. Di atas meja kayu panjang, nasi putih, sayur nangka, dan ikan asin. Penduduk desa, 2 orang pria, paruh baya, dan seorang wanita tua, berdiri di pojok ruangan. Mereka tidak menyapa, hanya menatap kelima mahasiswa itu dengan mata yang jarang berkedip. "Silahkan makan. Di Karanggetas, tamu adalah berkah tanah," ujar Pak Karta sambil duduk di kursi ujung. Bimo yang sejak tadi sudah lapar langsung menyendok nasi dengan lahap. "Wah, asik nih, langsung makan," serunya sambil mengunyah. Namun Sita tiba-tiba meletakkan sendoknya. Ia menatap piringnya dengan dahi berkerut. "Dim, nasinya kok hangatnya beda ya?" Dimas memperhatikan piringnya. Nasi itu mengepulkan uap, tapi uapnya tidak naik ke atas, melainkan merayap turun ke tepian piring yang seperti kabut. Saat Dimas mencicipinya, rasanya hambar, benar-benar tanpa rasa, seolah ia sedang mengunyah kapas basah. Keanehan memuncak saat wanita tua di pojok ruangan itu mulai bergerak. Ia mendekati Bimo. Tangannya yang keriput membelai punggung kursi Bimo. Ia tersenyum, namun matanya tidak ikut tersenyum. Matanya tetap kosong, menatap tepat ke arah tengkuk Bimo. "Hati-hati, Le. Yang sudah jatuh jangan dicari. Yang sudah pecah jangan diingat," bisik wanita itu. Bimo tersedak. Ia menoleh dengan kesal. "Maksudnya apa, Mbah? Ngomong yang jelas dong." Wanita itu tidak menjawab. Ia hanya berjalan kembali ke pojok ruangan dengan langkah yang tidak mengeluarkan suara sama sekali di atas lantai kayu.
Setelah makan malam yang canggung, Pak Karta bangkit dan berdiri di ambang pintu. Sebelum pamit, cahaya lampu teplok dari dalam rumah membuat bayangannya memanjang ke arah Dimas dan kawan-kawan. Ada beberapa hal yang harus kalian ingat agar tenang tinggal di sini, kata Pak Karta. Suaranya mendadak berat. Ada beberapa hal yang harus kalian ingat agar tenang tinggal di sini, kata Pak Karta. Suaranya mendadak berat. Pertama, jika malam tiba, jangan pernah menyapu teras. Biarkan debu tetap ada di sana. Kedua, jika kalian mendengar suara langkah kaki di atas atap, jangan mendongak. Anggap saja itu bunyi buah karet yang jatuh. Bimo tertawa kecil, suara tawa yang terdengar meremehkan di tengah suasana yang tegang. Kalau kita mendongak, emangnya kenapa, Pak? Atapnya roboh. Pak Kades tidak ikut tertawa. Ia menatap Bimo selama beberapa detik, sebuah tatapan yang membuat tawa Bimo perlahan menghilang. Bukan atapnya yang roboh, Mas, tapi lehermu yang mungkin tak sanggup menahan apa yang kau lihat. Setelah Pak Karta pergi dan penduduk desa menghilang ke dalam kegelapan, Dimas menutup pintu depan dan menguncinya. Malam itu mereka berlima menggelar kasur di ruang tengah, memilih untuk tidur bersama daripada di kamar masing-masing. Suasana desa sangat sepi, namun bukan sepi yang menenangkan. Itu adalah sepi yang menunggu. Sekitar pukul 2 pagi, Dimas terbangun karena merasa ada udara di dalam ruangan menjadi sangat lembab. Ia mendengar suara srek, srek, srek dari atas teras. Ia melirik ke arah jendela yang tertutup tirai tipis. Di sana ia melihat bayangan seorang sedang menyapu teras. Gerakannya ritmis dan lambat. Dimas teringat larangan Pak Karta. Ia ingin membangunkan teman-temannya, tapi suaranya seolah hilang. Kemudian, suara itu berubah, bukan lagi di atas teras, tapi di atas kepala mereka. Duk, duk, duk. Suara langkah kaki yang berat, seolah seseorang sedang berjalan di atas atap kayu, tepat di atas posisi mereka tidur. Bimo yang ternyata juga sudah terbangun tiba-tiba terduduk. Wajahnya pucat, tapi matanya menunjukkan sifat keras kepalanya. Siapa sih di atas? Berisik banget. Bimo berteriak pelan. Bim, jangan. Pak Karta bilang jangan mendongak, bisik Sita sambil menarik baju Bimo. Bimo tidak peduli. Ia merasa dipermainkan oleh penduduk desa. Ia mengambil senter dan dengan gerakan cepat ia menyorotkan cahaya lampu itu ke arah langit-langit kayu yang memiliki celah-celah kecil. Cahaya senter menembus celah kayu. Untuk 1 detik yang terasa selamanya, mereka semua melihatnya. Dari celah kayu di langit-langit, ada sebuah mata yang sedang mengintip ke bawah. Bukan mata manusia. Mata itu besar, berwarna kuning keruh, dengan pupil vertikal yang bergetar. Dan yang mengerikan, mata itu tidak berada di kepala, melainkan tertanam di telapak tangan pucat yang sedang meraba-raba celah kayu tersebut.
Bimo menjatuhkan senternya. Ia tidak berteriak. Ia hanya diam dengan mulut terbuka. Sementara rambut panjang yang kemarin dilihat Dimas di pundak Bimo kini mulai melilit erat di pergelangan tangan Bimo yang gemetar. "Bim, kamu lihat apa?" tanya Rio dengan suara hampir tak terdengar. Bimo menoleh ke arah teman-temannya, namun ekspresi wajahnya sudah berubah. Ia tersenyum lebar, sebuah senyuman yang terlalu lebar, hingga sudut bibirnya tampak tertarik paksa. "Gak ada apa-apa yo, cuma buah karet jatuh," jawab Bimo. Suaranya bukan lagi suara Bimo yang biasanya. Suaranya terdengar seperti dua orang yang berbicara secara bersamaan. Malam itu tidak pernah benar-benar berakhir. Mereka berempat, Dimas, Rio, Sita, dan Arum, meringkuk di tengah ruangan, mengelilingi satu-satunya senter yang masih menyala redup. Bimo masih di pojok sana. Dia membeku di kegelapan. Dia tidak lagi bersuara, tapi suara tek, tek, tek dari kuku-kukunya yang diketukkan ke lantai kayu yang terus terdengar. "Kita gak bisa nunggu pagi," bisik Rio, suaranya gemetar hebat. "Kalau kita nunggu pagi, mungkin kita gak bakal pernah bangun lagi." Dimas setuju. Ada perasaan kalau dinding kayu rumah ini perlahan-lahan berubah jadi kulit lembab yang berdenyut. Kami harus keluar sekarang, atau kami akan jadi bagian dari desa ini selamanya. Kami nekat. Dimas menyambar tas carrier. Rio merangkul Sita yang sudah hampir pingsan. Arum memegang jaket dengan kencang. Masalahnya cuma satu. Bimo, saat saya tarik tangannya, kulit Bimo terasa sangat dingin dan lengket. Persis seperti karet mentah yang baru disadap. "Bim, ayo jalan. Kita pulang." Saya setengah membentak. Bimo berdiri. Dia tidak melawan. Dia mengikuti kami keluar pintu dengan langkah kaki yang diseret. Pas kami buka pintu, udara luar rasanya bukan lagi udara segar, tapi bau amonia yang sangat menyengat. Kabut kuning itu makin tebal, membatasi jarak pandang cuma sampai 2 meter ke depan. Kami lari menuju arah gerbang desa. Kali ini saya gak peduli lagi sama jalan setapak. Saya lari lurus menembus semak-semak, menabrak pohon-pohon karet yang batangnya terasa lunak saat disentuh. "Dim, itu gerbangnya," teriak Arum. Benar. Di depan sana gerbang kayu tua itu kelihatan samar-samar. Tapi ada yang salah. Di depan gerbang, Pak Karta dan seluruh penduduk desa sudah berdiri berjejer. Mereka tidak bawa obor, tidak bawa senjata. Mereka cuma berdiri diam. Tangan mereka tergantung lemas di samping tubuh, dan kepala mereka semua miring ke arah yang sama. "Mau kemana anak-anak muda?" Suara Pak Karta terdengar serempak dengan suara penduduk lainnya. Seperti kur yang parau. Perjamuan belum selesai. Tanah belum kenyang. Kami berhenti mendadak. Saya lihat ke belakang, dan jantung saya rasanya mau copot.
Bimo gak ada di belakang kami. Dia sudah berdiri di tengah-tengah penduduk desa itu sejak kapan dia pindah ke sana. Bimo menatap kami, tapi matanya sudah tidak ada putihnya lagi. Hitam semua, dan dari sela-sela bibirnya yang robek karena senyum yang terlalu lebar, keluar cairan putih kental yang terus menetes ke tanah. "Kalian boleh pulang," kata Bimo. Tapi itu bukan suara Bimo. Itu suara lonceng yang kami dengar di hari pertama. "Tapi yang sudah saya tandai harus tinggal." Bimo mengangkat tangannya, menunjuk ke arah saya. Di telapak tangannya ada kancing baju saya yang hilang tertanam di dalam daging telapak tangannya yang terbuka seperti mata. "Lari, Dim. Jangan lihat ke belakang." Rio menarik jaket saya sekuat tenaga. Kami nekat menerobos pinggiran gerbang, masuk ke dalam hutan karet yang lebih gelap. Anehnya penduduk desa tidak mengejar kami. Mereka cuma diam, memperhatikan kami lari seperti tikus ketakutan. Suara tawa Bimo meledak di belakang kami, menggema di seluruh hutan, bercampur dengan suara pohon karet yang tumbang satu persatu. Kami lari sampai paru-paru rasanya mau pecah. Sampai akhirnya kami melihat cahaya lampu mobil di jalan raya. Sebuah truk pengangkut kayu berhenti dan menyelamatkan kami. Pas kami naik ke bak truk, saya lihat ke arah desa untuk terakhir kalinya. Di bawah sinar bulan yang redup, saya lihat Bimo berdiri di atas gerbang desa. Dia tidak lagi berdiri pakai kaki, tapi merayap pakai tangan dan kakinya yang sudah memanjang secara tidak wajar. Dia melambai ke arah saya, bukan pakai tangan, tapi pakai kuku-kukunya yang sudah lepas, yang sekarang tumbuh di sekujur lengannya. Kami sampai di Jakarta 2 hari kemudian. Pihak kampus heboh. Keluarga Bimo lapor polisi. Tapi desa Karanggetas tidak pernah ditemukan di peta manapun. Polisi bilang kami cuma halusinasi karena keracunan jamur hutan. Sita, Arum, dan Rio selamat secara fisik, tapi mereka tidak pernah sama lagi. Sita tidak bisa dengar suara lonceng tanpa teriak histeris. Rio tidak pernah mau masuk ke ruangan yang ada langit-langit kayunya. Dan saya sering terbangun jam 3 pagi karena dengar suara tek, tek, tek di atap kamar kos saya. Tadi pagi saya menemukan sesuatu di bawah bantal saya. Kancing baju saya yang hilang itu, kancing itu masih basah, berlumuran getah putih yang baunya persis seperti bau napas Bimo di malam terakhir itu. Bimo tidak pernah pulang, atau mungkin dia sudah pulang, tapi bukan ke rumahnya, melainkan ke setiap sudut gelap yang saya lewati. Tamat.